wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur merekomendasikan agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Waringin Agung, Kecamatan Antang Kalang. Rekomendasi dikeluarkan setelah ditemukan ada 2 pemilih yang tidak sah dalam melakukan pemungutan suara. Pelanggaran tersebut terungkap saat rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Antang Kalang pada Sabtu 30 November dini hari. Salah satu saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur mengajukan keberatan terhadap proses pemungutan suara di TPS 02 Desa Waringin Agung. Saksi tersebut membawa bukti berupa foto daftar hadir dan KTP 2 orang pemilih yang ternyata bukan warga setempat. Kedua pemilih yang merupakan sepasang suami istri itu diketahui warga Kecamatan Baamang dan tidak memiliki surat pindah memilih. Saat pemungutan suara, pengawas TPS tidak menyadari terjadinya pelanggaran itu sebab kedua orang itu diketahui sudah lama tinggal di wilayah tersebut. Terhadap pelanggaran itu, Bawaslu akhirnya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Waringin Agung. Nah, berdasarkan fakta dan bukti-bukti, Panwascam ya merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Tanggalang PSU di TPS 02 Desa Waringin Agung. Walaupun sebenarnya dia KTP Baamang, tapi dikualifikasir ya tidak ada, dia itu berhak untuk mencoblos di TPS 2 Waringin Agung. Masuk ke DPHH atau pemilih tindahan, dia tidak punya surat pindah atau A5. Kemudian juga masuk ke DPTB pemilih wakil setempat, KTP-nya kan tetap warga Baamang Tengah, bukan Desa Waringin Agung. Nah, rekomendasi kami ini yang disampaikan oleh Panwascam Antang Kalang itu dikaji ulang lagi oleh PPK atau KPU Kotim dengan mekanisme pelanggaran administratif di KPU. KPU Kota Waringin Timur yang menerima rekomendasi Bawaslu menjadwalkan pemungutan suara ulang dilaksanakan pada Rabu 4 Desember. Mashud Badarudin, Hayat TV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur menjadwalkan pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada di TPS 02 Desa Waringin Agung, Kecamatan Antang Kalang pada 4 Desember. Seluruh kebutuhan logistik untuk PSU kini tengah dipersiapkan. Pemungutan suara pilkada serentak telah selesai, namun KPU Kota Waringin Timur kembali disibukkan dengan persiapan logistik untuk PSU di TPS 02 Desa Waringin Agung. Di gudang logistik KPU, petugas tampak sibuk mempersiapkan kebutuhan logistik untuk PSU. Seluruh logistik yang dipersiapkan dilengkapi dengan cap khusus yang menandakan bahwa logistik itu digunakan untuk PSU. Sekretaris KPU Kota Waringin Timur, Fitrianur menjelaskan, seluruh kebutuhan logistik telah siap, kecuali surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang ditangani KPU Provinsi dan sudah habis, sehingga perlu dilakukan pencetakan ulang. Kotak suara yang digunakan untuk PSU merupakan kotak suara cadangan yang telah disiapkan untuk masing-masing kecamatan. Sementara bilik suara menggunakan yang sama pada pemungutan suara sebelumnya. Distribusi logistik PSU akan dilaksanakan pada Selasa 3 Desember. Logistik pilkada tersebut langsung didistribusikan ke desa dan kemudian diteruskan ke TPS. Untuk logistik, insya Allah semua logistik untuk PSU siap, kecuali surat suara dan informasi yang sudah kita koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Proses pengambilannya dari pabrik itu sudah dilaksanakan dan insya Allah besok siang pukul 12 itu sudah sampai di Palangkaraya. Nah, rencana pendistribusian besok tanggal 3
akan kita distribusikan langsung ke PPS. Jadi nanti PPS akan mendistribusikan langsung ke KPPS. Untuk rencana pelaksanaan PSU? Untuk pelaksanaan PSU sesuai jadwal sudah kita jadwalkan berdasarkan keputusan KPU itu tanggal 4 Desember 2024. PSU di TPS 02 Desa Waringin Agung dilakukan karena adanya 2 pemilih yang dinyatakan tidak sah. Pasangan suami istri tersebut memilih menggunakan KTP yang bukan warga setempat dan tidak memiliki surat pindah memilih. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar latihan gabungan melalui simulasi pemadam kebakaran. Kegiatan bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangkasan tim yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Simulasi pemadaman kebakaran dilaksanakan pada Senin siang di halaman kantor Dinas Damkarmat Kota Waringin Timur. Kegiatan diikuti tim dari Dinas Damkarmat, BPBD, relawan pemadam kebakaran, serta sejumlah perusahaan yang memiliki tim damkar. Simulasi diskenariokan dengan terbakarnya sebuah lahan yang kemudian menjalar ke bangunan. Bahkan dalam peristiwa itu terdapat korban pingsan, patah tulang, dan luka bakar. Seluruh tim yang terlibat dalam simulasi saling bekerja sama memadamkan api yang semakin meluas. Dengan saling berkoordinasi, para peserta melakukan pemadaman dengan cepat dan tepat. Sebagai program rutin Dinas Damkarmat Kota Waringin Timur, latihan gabungan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangkasan seluruh tim, baik dalam penanganan kebakaran di area bangunan maupun hutan dan lahan. Kegiatan ini adalah salah satu untuk kesiapsiagaan tim pemadaman kebakaran dari berbagai unsur, termasuk relawan pemadam kebakaran di desa, kelurahan, dan kecamatan, demikian kelompok masyarakat. Harapan kita dengan adanya latihan bersama simulasi ini, kita dapat mengerti dan memahami cara penanganan pemadaman kebakaran tersebut, sehingga dalam penanganan kebakaran kita ada kesamaan pelayanan ataupun dalam pelaksanaan tugas. Harapan kita dengan adanya latihan bersama ini akan meningkatkan kesiapsiagaan, ketangkasan kepada pelaksana di lapangan dalam melaksanakan tugas. Latihan gabungan ini mendapat apresiasi dari para relawan. Kegiatan tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi mereka dalam meningkatkan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan saat terjadinya kebakaran. Bahkan mereka berharap kegiatan dapat dilaksanakan secara rutin sehingga keterampilan dan pengetahuan dalam menangani kebakaran terus terasah. Apresiasi kepada Dinas Pemadam Kebakaran terkait penyelenggaraan pelatihan dan simulasi pemadam kebakaran yang disanakan hari ini. Ini untuk kedepannya kita bisa tambah mengetahui, artinya menguasai apa saja yang terjadi saat kebakaran. Harapannya dari peserta yang mengikuti pelatihan ada peningkatan pengetahuan, terus terlatih lah setidaknya untuk menghadapi kejadian kebakaran lahan ataupun bangunan. Melalui latihan gabungan ini, diharapkan seluruh peserta dapat lebih terlatih serta siap dalam menghadapi peristiwa kebakaran bangunan maupun hutan dan lahan yang mungkin terjadi. Mashud Badarudin, Hayat TV.
kekurangan siswa yang berminat untuk sekolah di SMP PGRI 2 Senggora Kumai, akhirnya pihak sekolah menutup proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Akibatnya kondisi sekolah saat ini terbengkalai. Beginilah video situasi dan kondisi sekolah menengah pertama PGRI 2 Senggora Kumai. Kondisinya sangat memprihatinkan. Halaman sekolah ditumbuhi rumput dan ilalang setinggi setengah sampai 1 meter. Rekaman video ini dari hasil pantauan media SBTV didampingi oleh mantan kepala sekolah tersebut pada Minggu 1 Desember 2024 sore. Sekolah SMP PGRI 2 Senggora Kumai ini bernaung di bawah Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten Kota Waringin Barat. Beralamat di Jalan Panglima Utar RT 7, Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Bangunan sekolah terdiri dari 3 ruang kelas untuk proses belajar mengajar, ruangan perpustakaan, penjaga sekolah, dan ruangan kantor. Di dalam ruang kelas nampak terlihat berantakan, berdebu, dan kotor. Sekolah yang ditumbuhi rumput hingga ke teras sekolah ini ditutup, hanya dihuni oleh penjaga sekolah. Mantan Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Senggora Kumai, Winardi, membenarkan bahwa SMP PGRI 2 Senggora Kumai ini ditutup sejak tahun pelajaran tahun lalu karena jumlah siswanya setiap tahunnya semakin berkurang. Sehingga di tahun ajaran 2024-2025 tidak menerima siswa lagi. Winardi sendiri sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kumai, Sungai Rangit. Untuk siswa yang masih tersisa 2 rombel, yaitu kelas 8 dan kelas 9, pindah sesuai dengan keinginan siswanya itu sendiri. Ada yang ke SMP Negeri 1 dan 2 Kumai, ada juga yang pindah ke SMP Negeri 1 Arut Selatan dan juga ke SMP Negeri 8 Kumai. Untuk dewan gurunya kebetulan ada yang berstatus pegawai negeri sipil. Ada 3 guru ditambah guru honor daerah. Ketiga guru PNS tersebut masing-masing pindah ke SMP Negeri 1 Kumai, SMP 11 dan 12 Arut Selatan. Sedangkan guru honor daerah pindah ke SDN 2 Kelurahan Candi. Itu sejak tahun pelajaran tahun lalu karena jumlah siswanya setiap tahun semakin berkurang. Sehingga tahun kemarin pun kami sudah tidak terima dan tahun pelajaran yang tahun 2024 ini juga tidak ada siswanya. Dan kebetulan saya sendiri juga sebagai kepala sekolah dulu di sini dipindah tugaskan yaitu ke SMP Negeri 2 Kumai di Sungai Rangit. Ya, untuk guru dan siswa kemarin ada masih 2 rombel yaitu kelas 8 dan kelas 9 itu pindah sesuai dengan keinginan anak-anak. Ada yang ke SMP Negeri 1 Kumai, ada yang ke SMP Negeri 2 Kumai, ada juga yang ke SMP Negeri 1 Arsel dan satu lagi ke SMP Negeri 8 Kumai. Itu untuk siswanya. Mereka sekolah besar semua dengan fasilitas mungkin yang cukup memadai, sedangkan di sekolah kami ini sangat minim sekali. Mungkin itu yang merupakan daya tarik mereka sehingga kurang berminat untuk sekolah di sini. Lokasi SMP PGRI 2 Senggora Kumai berada di sebidang tanah milik salah satu tokoh masyarakat yang dihibahkan. Winardi merasa khawatir jika bangunan sekolah tersebut tidak cepat difungsikan, tanah tersebut bisa diambil alih oleh pemiliknya. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Serayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.